Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman semua, dimanapun kalian semua berada. Nama saya Devin Avanius, NIM saya 80202065. Hari ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan materi yang sudah kami bahas sebelumnya, yaitu struktur data tree. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dahulu teman-teman satu kelompok saya, yaitu saya sendiri, Devin Avanius. Yang kedua adalah Peri Sendiko Saputra, dan yang ketiga adalah David Fajiansyah. Hari ini, bagian saya akan mempresentasikan tentang overview atau selayang pandang dari materi struktur data tree, yaitu mengenai definisi dan bagaimana penerapannya dan bagaimana seperti apa contohnya. Oke, kita lanjut saja ke materi Word yang sudah saya buat ya. Ini dokumennya, makalahnya. Kita langsung. Oke. Nah, di sini struktur data tree ya. Devin Avanius ya. Nah, Peri Sendiko Saputra dan David Fajiansyah. Oke. Nah, overview. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan dosen kalian, dosen semua tentang bagaimana definisi dan memberikan gambaran tentang apa itu struktur data tree. Nah, jadi pada dasarnya struktur data tree itu seperti ini, bentuknya seperti pohon ya, seperti namanya sendiri tree. Jadi bentuknya seperti pohon, seperti akar pohon yang ke bawah terus. Nah, saya akan baca. Dalam ilmu komputer, pohon adalah jenis data abstrak yang banyak digunakan yang mensimulasikan struktur pohon hierarkis dengan nilai akar dan subtree anak-anak dengan kode node induk diwakili sebagai satu set node yang terkait. Oke, jadi maksudnya node di sini node itu maksudnya adalah satu titik ini. Ini satu titik ini adalah node ya. Jadi maksudnya ini mensimulasikan struktur pohon hierarkis. Hierarkis ini berarti ada yang lebih tinggi, ada yang rendah. Ada seperti jabatannya gitu. Jadi ada yang rendah di bawah sini, ada yang di atas di sini. Nah, kita lanjut lagi baca. Struktur data pohon dapat didefinisikan sebagai kumpulan node, di mana setiap node adalah struktur data yang terdiri dari nilai dan daftar referensi ke node. Awal pohon adalah node akar dan node referensi adalah anak-anak. Tidak ada yang referensi yang diduplikasi dan tidak ada yang menuju ke akar. Jadi maksudnya adalah struktur data pohon ini dapat digunakan dan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data atau informasi, yaitu sebagai struktur data yang saling terkait satu sama dengan yang lain. Nah, dalam hal tersebut, struktur data ini perbedaannya adalah struktur data tree itu merujuk digunakan ketika struktur data itu akan terus bercabang sampai ke bawah. Struktur data itu kan terus bercabang terus sampai ke bawah. Dan yang berarti data yang di atas tidak akan dapat digunakan lagi, tapi data yang di atas akan terus mereferensikan sampai ke bawah. Contohnya adalah seperti itu. Makanya ini begitu kalau data 2 ini dan node induk ini kan node yang paling pertama, node induk yang paling atas. Begitu dia sudah sampai ke bawah, yang di bawah ini tidak bisa lagi mereferensikan ke atas kembali. Dia akan terus mereferensikan ke bawah terus. Seperti inilah struktur data tree. Yang artinya yang node yang di bawah tidak akan lagi dapat merujuk mereferensikan kepada yang ke atas atau mengambil data yang di atas seperti itu. Atau pohon dapat didefinisikan secara abstrak, secara keseluruhan atau global sebagai pohon yang berurutan dengan nilai yang ditetapkan untuk setiap node. Nah, jadi juga pohon ini dapat didefinisikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua dapat didefinisikan secara abstrak secara keseluruhan, yaitu sebagai pohon yang berurutan dengan nilai yang ditetapkan untuk setiap node. Jadi bisa dibayangkan juga sebagai sebuah struktur data di mana setiap nodenya itu sudah ada nilai-nilai tertentu tanpa ada referensi dari node induk atau node yang berada di atasnya. Seperti itu. Pohon, nah ini di sini ada satu lagi tambahan dari definisinya, yaitu pohon adalah struktur data non-linear dibandingkan dengan array, daftar tertaut, tumpukan, dan antrian yang membuat struktur data linear. Pohon dapat kosong tanpa node, atau pohon adalah struktur yang terdiri dari satu node yang disebut akar, atau 0, atau 1, atau lebih subtrees. Jadi maksudnya adalah di sini adalah pohon ini adalah struktur data non-linear. Kalau linear itu kan berurutan seperti kayak kereta gitu bentuknya. Kalau pohon ini tidak seperti kereta. Nah, yang seperti yang kita lihat ini seperti ini dia terus bercabang. Ini tidak non-linear namanya, non-linear. Berbeda dengan array, daftar tertaut, tumpukan, ini maksudnya stack ya, dan antrian dan queue yang merupakan struktur data linear. Yang lain-lain ini berurutan semua cara kerjanya. Mungkin urutannya ya satu, habis itu data yang selanjutnya lagi gitu. Kalau yang pohon tree ini akan terus berurutan sampai ke bawah gitu. Jadi dia terus mereferensi yang di atas sampai ke bawah. Dan itu pun bercabang, itu bukan lurus tapi bercabang. Dan isi dari pohon ini pun dapat kosong tanpa node ya. Dan pohon adalah struktur yang terdiri dari node yang disebut akar, ada 0 dan 1 atau lebih subtrees ini, yaitu ini node-node yang kecil-kecil yang di bawahnya ini disebut dengan subtrees ya. Nah, jadi bercabang terus, jadi membuat node induk ini membuat banyak subtrees lagi yang ke bawah seperti itu. Nah, jadi seperti inilah pandangan dasar selayang pandang overview tentang
struktur data tree ya. Jadi kesimpulannya adalah struktur data tree ini adalah sebuah struktur data non-linear yang dibentuk dengan sekumpulan node-node yang didefinisikan, yang dibuat dengan membuat sebuah node induk, yang kemudian node induk tersebut akan mereferensikan node-node lainnya sampai ke bawah dengan bentuk yang bercabang-cabang. Nah, dengan demikian dapat dijadikanlah yaitu seperti ini, struktur datanya jadi seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan penjelasan materi ini ke David Pajiansyah. Silakan David. Membuat informasi mudah untuk dicari, memanipulasi data structured list, terminologi data tree, prosesor, node yang berada di atas node tertentu, suksesor, node yang berada di bawah node tertentu, ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama, descendant, seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama, parent, predecessor, satu level di atas suatu node, Siki, suksesor, satu level di bawah satu node. Sibling, node yang memiliki parent yang sama. Subtree, suatu node berserta descendantnya. Size, banyaknya node dalam suatu trie. Height, banyaknya tingkatan dalam suatu trie. Root, node khusus yang tidak memiliki predecessor. Leaf, node dalam tree yang tidak memiliki suksesor. Degree, banyaknya child dalam suatu node. Kesimpulan penggunaan struktur data tree. Kesimpulannya yaitu, tree adalah sebuah struktur linear biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis antara elemen-elemen yang ada. Ada beberapa istilah dalam tree ini, yang mana masing-masing istilah mempunyai arti dalam kaitannya dengan hierarkis antar elemen dalam tree tersebut, seperti sibling, descendant, dan sebagainya. Dalam ilmu komputer, tree adalah sebuah struktur data yang secara bentuk menyerupai sebuah pohon yang terdiri dari serangkaian node atau simpul yang saling berhubungan. Node-node tersebut dihubungkan oleh sebuah vektor. Setiap node dapat memiliki 0 atau lebih node anak atau child. Sebuah node yang memiliki node anak disebut node induk atau parent. Sebuah node anak hanya memiliki satu node induk sesuai konvensi ilmu komputer. Tree bertumbuh ke bawah, tidak seperti pohon di dunia nyata yang tumbuh ke atas. Dengan demikian, node anak akan digambarkan berada di bawah node induknya. Demikianlah presentasi dari kelompok saya di Finalfan News. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata ataupun dalam penulisan. Selamat siang, sekian, dan terima kasih.